Assalamualaikum, salam rahayu. Selamat pagi menjelang siang. Dulu ya, saat Ansor, saat Banser, bahkan GGNU dibully dengan tuduhan aneka macam. Sebenarnya itu, bulian itu, tuduhan itu laku hanya di daerah Jawa Barat loh. DKI Jawa Barat antara itulah. Kalau di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya itu nggak laku. Yang paling laku daerah sana, Jawa Barat, Banten sana kan. Lalu daerah DKI Jakarta. Karena apa? Karena gencarnya mereka itu apa ya, bisa dibilang dapat dorongan politik sesungguhnya politik, dapat momen-momen politik terutama saat zaman demo. Tapi yang membuat itu tidak mempan di Jawa Tengah, Jawa Timur karena apa? Orang Jawa Tengah, Jawa Timur karakternya beda. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu jika misalnya digosok soal yang berbau agama, mereka akan mengoreksi dulu. Saat misalkan berkata, "Hei, kamu bla bla bla," memaki gitu, justru orang akan menilai makiannya itu, tidak isinya, tidak. Untuk apa isinya dilihat, sedangkan mulutnya itu misalkan makiannya itu kotor. Makanya itu nggak laku. Tapi sangat laku untuk daerah barat. Dan yang paling bisa dibilang apa ya, bertanggung jawab harusnya apa? PBNU. Yang bergerak tuh ya kita teman-teman banyak lah, yang di medsos yang mengcounter narasi-narasi mereka itu. Ada sebagian misalkan, tapi sedikit orang Jawa Tengah, Jawa Timur yang ikut seperti mereka tuh ada. Yaitu mungkin karena apa ya, literasinya itu yang kurang. Lalu dalilnya pintar tapi literasi hal yang lain politik kurang. Pengetahuan soal itu loh, yang kurang tuh di situ, terutama politiknya. Karena apa, di daerah sana itu gerakannya tuh pasti ada dorongan politik. Tapi bekasnya sampai sekarang mereka di sana itu, selasa misalkan di anak tadi ada LNU di sana tuh basisnya tuh besar dulu itu. Karena apa? Seperti di ETII, NII itu di daerah sana semua. Jadi semua itu dibungkus dengan apa? Dengan aroma bela Islam. Seperti itu. Tapi ada satu hal, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Gerakan-gerakan mereka itu, terutama dari Pak Alwi itu, kemungkinan ya, ini lewatnya paling bisa itu lewat majelis sholawat. Yang pakai dana besar, yang pakai cara-cara tertentu itu ada. Di Jawa Tengah, Jawa Timur itu, majelis sholawat itu banyak. Tetapi kayak apapun mungkin karena dogma mereka itu, kan ada itu di salah satu kitab mereka. Pemimpin Robitoh Alawiyah itu ada dogmanya seperti apa ke Mbak Alwi itu. Makanya mereka nggak bisa masuk ke pelosok, ke gang pergang di Jawa Tengah Timur, nggak bisa. Kan ada begitu di dogmanya itu, di kitab itu. Makanya satu-satunya cara itu apa? Mendekat dengan cara majelis sholawat. Mereka dilulukan, dibayar mahal, soundnya itu mahal, dan lain sebagainya. Suaranya wah. Jadi posisinya seperti konser musik gitu loh. Posisinya, kerasnya itu loh suaranya itu. Nah ini tugasnya dari majelis-majelis sholawat yang ala asli pribumi NU, yang menggunakan gending Jawa, yang saya musik gending Jawa. Dan yang paling aneh itu ya, saat orang itu melihat orang bersolawat pakai jubah di atas panggung, itu dikira ulama, padahal belum tentu ulama. Ini peluang-peluang pintu yang bisa dimasukin. Karena lampu merah ini, maka tesis Kiai Mat itu muncul gitu loh. Jawa Tengah, Jawa Timur itu pusatnya, sentralnya. Sentral keislaman di Nusantara itu ya Jawa Tengah, Jawa Timur itu sesungguhnya. Biar orang itu sadar, mampu menempatkan pada posisi yang tepat. Oh dia tuh pelantun selawat, ya pelantun selawat. Belum tentu itu ulama, cek dulu, harusnya begitu kan. Biar orang itu tidak salah paham saat mereka tuh berkata, inilah turunannya Kanjeng Nabi, inilah zuriat Nabi. Biar orang itu tahu, cek dulu, seperti itu. Ini sesungguhnya mengulang sejarah. Kan ada sejarah kemarin itu, Jokowi saat naik, apa tujuannya? PKI kan, lalu akhirnya Jokowi belakangnya seperti itu, budak seperti itu. Politik itu mirip seperti mengulang zaman dulu. Makanya munculnya Kiai Abbas ini seperti mengulang zaman dulu, mengulang eranya Gus Abbas. Dan Gus Abbas mengawal melindungi pesantren Tebu Ireng saat awal-awal berdiri. Mirip-mirip seperti itu. Mengulang sejarah tapi dengan versi yang berbeda. Apalagi jelas dulu Gus Abbas perjuangannya di 10 November, ya kan? Di politik juga sama. Setelah era-era Soekarno yang muncul apa? Coba, Orba kan, Neo Orba kalau sekarang ini sebutannya kan sama. Di ini pun nanti sama. Di hal berbau agama juga sama. Seperti mengulang masa lalu saat Gus Abbas itu memperjuangkan NU, membela Ki Hasyim Asy'ari, seperti itu. Walau ini cocologi, tapi kalau Anda mempelajari Anda akan tahu, oh ternyata ini hanya mengulang sejarah dan mirip.
Walau caranya yang berbeda, isunya yang berbeda. Ini video dari Gus Abbas Buntet yang terbaru, ini dia. Saudara-saudara sekalian, mungkin saya hanya sebentar saja. Al-Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Abu Madyan punya murid Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang punya Thariqah Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili punya guru di antaranya di Maghrib Maroko Imam Ibnul Mashish, di antaranya di Irak Imam Al-Wasiti Asy-Syafi'i. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid Ibnu Athaillah As-Sakandari, sahibu Syarhil Hikam. Maka Syarhil Hikam ini dibaca oleh seluruh thariqah. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir. Imam Abu Madyan ini muridnya Syekh Abdul Qadir, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir. Dalam satu catatan sejarah dapat daripada Habib Muhammad yang dikenal oleh kita semua Faqih Muqaddam, bahwasannya Faqih Muqaddam itu termasuk muridnya Imam Abu Madyan. Imam Abu Madyan muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jadi Faqih Muqaddam itu pernah ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya kita sadarkan kepada seluruh Ba'alwi, jangan suka membanding-bandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Faqih Muqaddam. Ini su'ul adab namanya. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang framingnya sangat luar biasa. Al-Faqih Muqaddam, Al-Imamul Bari' wal Mujtahid, Al-Wasil ilallah Ta'ala. Ini framing mereka belum tentu benar. Kenapa? Sebab tidak ditemukan di dalam kitab Tabaqatul Ulama wal Fuqaha yang ada di Hadrami tentang Madal Habib Muhammad yang disebut Al-Faqih Muqaddam. Itu juga muridnya tidak ada, muridnya juga nggak kelihatan, karyanya tidak ada, fatwanya tidak ada. Tapi di framingnya bahwa Faqih Muqaddam ini setingkat Imam Syafi'i, tetapi karena dia tawadhu' maka dia mengikuti mazhab Syafi'i. Ini framing yang tidak benar. Bahkan ada yang mengatakan di antara oknum habaib yang jahilul murakkab mengatakan bahwa Faqih Muqaddam ini sebetulnya lebih tinggi daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini perkataan sesat, menyesatkan masyarakat Jawa Timur dan orang Madura. Itu tidak boleh seperti itu. Dalam catatan mengatakan, ditemukan catatan bahwasanya Al-Faqih Muqaddam Al-Habib Muhammad itu adalah berguru sama Imam Abu Madyan Al-Maghribi, dan Imam Abu Madyan itu gurunya muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Faqih Muqaddam kalau memang betul catatan itu, berarti dia itu ngaji sama muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi tidak olok, tidak ada akhlaknya, su'ul adab. Kalau seumpama ada seorang habib yang membandingkan antara Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini sangat su'ul adab, mafi akhlak. Maka tidak boleh seperti itu. Maka kita sebagai orang NU jangan sampai kita terframing dengan hal-hal semacam itu. Saudara-saudara sekalian, PWI ini adalah merupakan harokah, bukan cuma organisasi. Ada harokah, makanya sedikit ada greget perjuangannya. Dan alhamdulillah di PWI ini insya Allah bersih daripada pengaruh Ba'alwi. Sampai kapanpun Ba'alwi tidak akan mampu menguasai PWI, karena PWI ini adalah anti Ba'alwi. Karena PWI ini adalah bersih daripada Ba'alwi, pengaruh-pengaruh Ba'alwi akan tidak mungkin masuk ke PWI. Saudara-saudara sekalian, kemudian ini adalah perjuangan harokah pergerakan kultur NU, NU kultural. Kenapa kok NU kultural perlu bergerak? Karena selama ini banyak sekali hal-hal yang merugikan Nahdlatul Ulama, baik secara dakwah ataupun secara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harokah pergerakan. Tetapi dari pengurus struktural itu seolah-olah tidak mau tahu dan tidak ada tindakan sama sekali. Padahal itu korbannya sangat fakta, sangat jelas bahwa itu adalah sangat menghancurkan Nahdlatul Ulama. Contoh seperti ini. Zaman dulu saudara-saudara sekalian,
itu di framing bahwasanya Ansor itu adalah anti kalimatut tauhid. Ini jelas, ini mulut-mulut jahannam, mulut-mulut yang tidak benar, mulut-mulut laknatullah alaihim, mengatakan bahwa Ansor di dalamnya sudah ada PKI, Banser sudah ada PKI, bahwasanya NU sudah ada Syiahnya, NU sudah ada PKI-nya. Subhanallah. Ini karena pengurus-pengurus secara struktural itu membiarkan, maka masyarakat terdoktrin dengan doktrin semacam itu, seolah-olah kalau seumpama kita bergerak dengan NU itu berarti tidak mendukung Islam, seolah-olah kalau kita bergerak ingin mendukung Islam harus berlawanan dengan Nahdlatul Ulama. Ini sangat tidak elok. Mungkin di Madura tidak terasa, tapi kalau di Jawa Barat, subhanallah Pak, masyarakat sudah terdoktrin, kekuatan Nahdlatul Ulama sudah dihancurkan. Itu yang namanya di DKI Jakarta, pusat daripada Nahdlatul Ulama pada waktu zaman dulu, tahun 70, tahun 80, pusat daripada pergerakan Nahdlatul Ulama ada di Jawa Timur, ada di Bekasi, ada di Kerawang. Sekarang terdoktrin oleh orang-orang yang tidak benar, termasuk daripada oknum-oknum Ba'awi yang tidak benar. Akhirnya itu di Betawi kekuatan NU hancur habis. Kekuatan NU yang ada di Bekasi habis, kekuatan NU yang ada di Kerawang habis, kekuatan NU yang ada di Tengarang habis, dan pada akhirnya merambah kekuatan Nahdlatul Ulama yang ada di Banten habis, dan sekarang sudah menuju ke Ciamis habis, Sukabuminya habis, Tasikmalaya tahun 80 pusat daripada Nahdlatul Ulama. Para ulama, para kiai berrangkul-rangkulan mu'anaqah bersama para ulama, para kiai membawa bendera Nahdlatul Ulama. Datang kaum klan Ba'alwi dengan framing Nahdlatul Ulama anti Islam, Nahdlatul Ulama anti kalimatut tauhid. Nahdlatul Ulama punya bansernya tidak mendukung perkembangan Islam, lebih membela orang kafir, lebih membela seperti ini, dibelokkan dengan doktrin yang tidak benar. Akhirnya zaman sekarang Tasikmalaya kekuatan NU-nya hancur habis lagi. Ciamis habis, sekarang sudah merambah ke Cianjur habis, sekarang sudah merambah ke Kuningan habis, sampai akhirnya masyarakat diam saja terpaku ketika masjid-masjid yang diisi oleh para ulama NU diganti dengan oknum-oknum Habib yang ngaji. Kadang-kadang ngajinya subhanallah bukan ngaji, tapi isinya doktrin framing, pembelaan terhadap klan pribadi, menghormati Habib adalah merupakan hukumnya wajib, doktrin. Sementara para ulama yang mengajari kitab Fathul Qarib, kitab Syu'abul Iman, kitab Safinatun Najat, mengajari masyarakat tentang masalah tauhid, sifat 20, bagaimana caranya bersuci, bagaimana caranya sholat yang benar, bacaan sholatnya, bacaan Al-Quran, itu sekarang sudah habis, tidak ada. Masjid seperti yang ada di Kuningan itu banyak diganti oleh oknum-oknum Habib yang kadang-kadang secara ilmu itu adalah tidak lebih alim daripada ulama dan kiai kita. Ini menunjukkan bahwa gerakan mereka sangat nyata. Dan di Kuningan NU habis. Sekarang ada pergerakan Wali Songo Indonesia untuk daerah Kuningan, untuk daerah yang ada di Tasik dan ada di Cianjur, termasuk daerah ada di Ciamis dan Sukabumi. Ya kayak para ulama NU masih takut. Saya tanyakan, kalau memang NU kekuatannya bagus, kenapa takut? Itu menunjukkan kekuatan NU sudah habis. Sekarang Madura sudah mulai habis. Pada akhirnya bisa seluruh Indonesia kalau dibiarkan habis dengan doktrin kebatilan kaum Ba'alwi ini. Mereka memframing bahwa mereka adalah penerus Wali Songo. Kemudian anak cucunya Wali Songo diputus. Persis seperti zaman dulu, saudara-saudara sekalian. Persis seperti zaman dulu. Ketika Maimun Al-Qaddad, bagaimana Maimun Al-Qaddad itu memalsukan nama cucu-cucu nasabnya Said Ismail, akhirnya mendirikan Syiah Ismailiyah. Itu dengan cara apa? Menghilangkan, memutuskan rantai daripada anak cucunya Said Ismail, dihilangkan secara sejarah tidak diakui, sementara cucu-cucunya dia dicangkongkan ke Said Ismail, sampai pada akhirnya di Syiah Ismailiyah mereka yang mengaku cucunya Rasulullah sebetulnya adalah cucunya Maimun Al-Qaddad Al-Yahud. Ini memang gerakan Yahudi luar biasa. Makanya sebetulnya gerakan-gerakan ini sebetulnya di dalam hati kita sudah ada. Sebetulnya permasalahan ini di Madura itu sudah di dalam hati sudah ada. Bagaimana cara doktrinnya Habib yang mengatakan Habib itu bisa memadamkan api neraka jahanam. Bagaimana mungkin memadamkan api neraka jahanam? Allah memberikan kebakaran di Solo, Habib nggak ada yang mati bisa memadamkan api yang ada kebakaran di Solo. Di mana neraka jahanam? Ada yang mengatakan saudara-saudara sekalian bahwa seorang Habib itu katanya bisa memerintahkan mungkar nakir, bisa menghentikan malaikat Israel, bisa ngatur para malaikat. Riwayat Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari Sahih meriwayatkan
pada waktu kanjeng Nabi Muhammad di akhirat nanti itu umatnya ada tersisa di jahanam. Rasulullah menangis, langsung memanggil malaikat Malik, ya Malik, tolong antarkan, tolong ambil umat saya, kemudian kembalikan lagi timbangan amal. Nanti saya akan duduk di timbangan baiknya, supaya timbangan baik amal saya lebih berat daripada timbangan jeleknya. Tolong keluarkan umat saya. Apa kata malaikat Malik? Kata malaikat Malik mengatakan, ya Rasulullah, kalau cuma engkau yang memerintahkan, sesungguhnya kami itu adalah malaikat yaf'aluna ma yu'marun, melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Yang memerintahkan kami hanya Allah, kami hanya takut kepada Allah, kami hanya taat kepada Allah. Ya Rasulullah, mohon maaf, perintah panjenengan belum bisa dilaksanakan sebelum Allah yang memerintahkan kami. Kemudian sujud di hadapan Allah, baru Allah itu memanggil malaikat Malik, suruh ngambil umatnya Rasulullah. Dari hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah itu afdhalul makhluqat wa afdhalul makhluqat, afdhalul anbiya'i wal mursalin wa sayyidul makhluqat alal itlaq. Segitu mulianya Rasulullah, tapi ternyata malaikat Malik itu mengatakan, ya Rasulullah, maaf, aku tidak bisa melakukan apa yang telah engkau perintahkan, karena ini adalah perintah Allah, baru aku laksanakan. Rasulullah tidak bisa mengatur malaikat, kok bisa Ba'ali ngatur malaikat? Ini menunjukkan mereka punya akidah yang sangat sesat. Akidah Syiah mengatakan, merasa dirinya bahwa Habaib atau Ba'ali lebih hebat daripada Rasulullah, dan ini salah, jelas ini nggak benar ini. Dan saya yakin para ulama, para kiai PWI ini harus berani mengatakan bahwa itu nggak benar, berani mengatakan bahwa itu nggak benar. Makanya kata Imam Abu Madyan, al-haqqu yajri ala lisani ulama'i kulli zamanin, bahkan ada yang mengatakan ala alsinati ulama'i kulli zamanin bima yaliqu bi ahlih. Yang namanya kebenaran itu akan mengalir di atas lisan-lisannya para ulama dengan sesuatu kejadian yang ketika itu layak untuk diungkapkan. Kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang, kata Mbah Yai Soleh Darat Semarang mengatakan, maksudnya Imam Abu Madyan itu seperti ini. Ketika terjadi satu kebatilan yang sudah mulai dirasakan oleh umat Islam, di dalam hatinya sudah resah adanya kebatilan itu, mereka sudah menyaksikan ada kebatilan di dalam hatinya, maka Allah akan mengungkapkan kebenaran itu melalui lisannya para ulama. Maka diturunkanlah orang-orang semacam Kiai Imaduddin. Jangan lihat Kiai Imaduddinnya. Maka diturunkanlah seorang Nabi Musa untuk menghadap Fir'aun. Jangan lihat Nabi Musa nggak punya apa-apa, Nabi Harun nggak punya apa-apa, tapi al-haqqu mir rabbika, ini dari Allah. Maka Fir'aun kutumbang di tangannya dari Nabi Musa. Saudara-saudara kalian, jangan melihat si Talut ketika Allah mengatakan al-haq, innallaha qad ja'ala lakum taluta malika. Ketika Allah mengatakan bahwasanya Allah telah mengambil seorang Talut jadi pemimpin perang bagi orang Yahudi untuk menghajar kaum Jabarin dan kaum Bakhti Nasar ketika itu yang menguasai Kan'an pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daud, padahal di samping Talut itu ada Nabi Hizqail, padahal di samping Talut itu ada Nabi Daniel. Tetapi Nabi Daud, saudara-saudara sekalian, tetap patokannya kepada Allah. Allah menunjuk Talut, maka Nabi Daud, Nabi Hizqail, Nabi Daniel berperang di jalan Allah di belakang Talut, Talut yang di depan. Siapakah Talut? Ternyata Talut adalah hanya seorang penggembala kambing. Jangan lihat penggembalanya. Kalau kita protes dengan itunya, berarti kita sama seperti orang Yahudi. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Orang Yahudi protes, bagaimana mungkin si Talut bisa memimpin kita? Dia tidak berhak atas kerajaan kami, pimpinan kami, dan dia tidak punya apa-apa, secara materi tidak punya apa-apa. Ini adalah protesnya orang Yahudi yang tidak paham akan yang hak. Maka kita semua saudara-saudara sekalian, mari kita al-haq itu selalu diungkapkan. Maka adanya Kiai Imaduddin, adanya kiai-kiai NU muda yang mengungkapkan perkara yang hak ini, itu bukan mengalir tidak disengaja, tetapi itu sudah atas dasar sunnatullah. Maka ketika dasarnya sunnatullah, bukan Kiai Imaduddinnya, bukan Talutnya. Ketika seorang Nabi Musa bisa menghancurkan Fir'aun yang raja di raja, ketika seorang Talut bisa menghancurkan kaum Jabarin, padahal Talut itu kaum penggembala kambing, ketika hak dari Allah pasti menang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, jangan melawan yang hak. Jangan melihat seorang Imaduddin, jangan melihat seorang Abbas, jangan melihat seorang Jami', jangan melihat seorang Khairi, jangan melihat seorang Ki Ali Masyhurinya, jangan melihat seorang Ki Abdus Salamnya, tapi lihatlah bahwa itu adalah pergerakan sunnatullah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melawan, saya yakin akan hancur. Akan hancur. Sebesar apapun akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melawan yang hak.